Musda Golkar Malteng resmi dibuka Wakil Bupati Maluku Tengah. Wakil Bupati Marlatu Lelauri mewakili Bupati Maluku Tengah secara resmi membuka musyawarah daerah 9 DPD 2 Partai Golongan Karya di Aula Hotel Nusa Beach, Rabu 26 Agustus 2020. Hadir diantaranya Ketua Tim Pemenangan Pemilu Wilayah Indonesia Timur Partai Golkar Hamsa Sangaji, Ketua OKK DPD 1 Partai Golkar Yusri Aka Mahendar Ipaenin mewakili Ketua DPD 1 Golkar Provinsi Maluku bersama rombongan, Ketua DPD 2 Partai Golkar serta jajaran pengurus DPD 2 Partai Golkar Kabupaten Maluku Tengah. Musda Partai Golkar tersebut juga menghadirkan pengurus Golkar Kecamatan dan kader yang memenuhi Aula Nusa Beach. Hal ini menegaskan solidaritas kader dalam membesarkan partai. Ketua OKK DPD 1 Partai Golkar Provinsi Maluku Yusri Aka Mahendar Ipaenin dalam sambutannya mewakili Ketua DPD Provinsi Maluku menyebutkan, Musda kali ini bukan hanya merupakan momen pergantian pengurusan, namun juga sebagai momentum untuk mengevaluasi kinerja dan menyusun program-program kerja Partai Golkar yang berbasis kerakyatan. Partai Golkar di Maluku Tengah harus dihidupkan kembali. Partai Golkar di Maluku Tengah harus kita kuatkan kembali. Kita besarkan, kita solidkan, dan kita menangkan pertarungan politik di Maluku Tengah. Itulah kenapa kita hadir di sini dengan rombongan yang besar untuk menunjukkan kepada publik di Maluku Tengah, Partai Golkar solid, Partai Golkar terkonsolidasi dengan baik. Sementara itu, Wakil Bupati Maluku Tengah Marlatu Lelauri dalam pidato saat membuka Musda Partai Golkar mengatakan Musda yang dilaksanakan oleh Partai Golkar bukan hanya untuk memilih dan menetapkan unsur kepengurusan organisasi, tetapi juga dalam rangka mengevaluasi program kerja yang telah dilaksanakan maupun untuk merumuskan program yang akan dilaksanakan ke depan. Sehingga diharapkan kepengurusan hasil musyawarah ini lebih siap untuk meneruskan dan juga melaksanakan kembali roda Partai Golkar Maluku Tengah periode 2020-2025 serta siap mengembang tugas dan tanggung jawab yang jauh lebih menantang di masa depan. Oleh karena itu, Lelauri berharap pengurus Partai Golkar Kabupaten Maluku Tengah dapat terus meningkatkan kinerjanya serta menjadi media kepentingan bagi masyarakat, bersifat responsif dalam menangkap setiap gerakan dinamika perubahan zaman, berpikir kreatif dan inovatif serta mampu memberi masukan yang konstruktif kepada pemerintah dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Maluku Tengah. Dikatakan Lelauri, DPD Partai Golkar Maluku Tengah diharapkan dapat menjadi mitra yang baik pemerintah daerah dalam rangka mengawal pembangunan di Kabupaten Maluku Tengah, serta menjadi partai yang kuat, netral, demokratis, mandiri, dan profesional sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan bersama, sehingga dapat memberi manfaat bagi kesejahteraan anggota serta memajukan Kabupaten Maluku Tengah. Atas nama pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah, saya mengapresiasi dan menyambut baik terlaksananya kegiatan musyawarah daerah ini karena merupakan momentum yang sangat tepat dalam upaya menggairahkan dan menghidupkan serta membawa organisasi Partai Golkar ke arah perubahan yang lebih baik. Selain itu, melalui musda ini diharapkan semakin menguatkan silaturahim khususnya di antara para pengurus dan anggota DPD Partai Golkar Kabupaten Maluku Tengah, sehingga dapat memberikan semangat baru untuk terus membesarkan organisasi ini dalam suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Maluku Tengah. Sementara itu, Ketua DPD 2 Golkar Maluku Tengah, Rudi Lailosa, dalam sambutannya menyampaikan pentingnya kebersamaan karena Partai Golkar adalah benteng Pancasila dan Pancasila adalah rumah bersama dan kemajemukan adalah teman dekat Partai Golkar. Itu semua menjadikan suatu kesatuan yang utuh untuk terus menjaga Partai Golkar tetap ada bersama hingga saat ini. Untuk itu, melangkah dari benteng Pancasila dan rumah Pancasila, maka silaturahim dan juga kekeluargaan harus tetap dijaga. Dirinya juga mengaku kepemimpinannya kurang lebih 3 tahun sebagai Ketua DPD 2 Partai Golkar Maluku Tengah, banyak tantangan yang didapat, namun semuanya bisa diluati dengan baik. Hal ini dibuktikan Partai Golkar Maluku Tengah masih menempatkan 4 kursi di DPRD Maluku Tengah. Partai Golkar adalah benteng Pancasila. Pancasila adalah rumah kita. Kemajemukan adalah teman dekat Partai Golkar. 4 pilar ini menjadi kesatuan yang utuh untuk menjaga Partai Golkar tetap ada bersama-sama dengan kita sampai hari ini.
Karena itu, saya ingin sampaikan kepada kita semua, melangkah dari benteng Pancasila, melangkah dari rumah Pancasila, maka silaturahim itu perlu dijaga. Kekeluargaan itu perlu dijaga. Sebelumnya diberitakan Rudy Lailosa pada Senin 24 Agustus 2020 resmi mendaftarkan diri sebagai calon Ketua Dewan Pengurus Daerah 2 Golkar Kabupaten Maluku Tengah periode 2020-2025. Didampingi Hasan Al-Katiri sebagai Ketua Tim Pemenangan Rudolf Lailosa, menyerahkan berkas pencalonan dan diterima langsung oleh Steering Komite Musda Golkar Maluku Tengah Semi Istia. Saat memasukkan berkas pencalonan, tak tanggung-tanggung Rudolf Lailosa mendaftar dengan 16 rekomendasi dukungan pimpinan kecamatan atau PK Partai Golkar yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris.